Perkenalkan, nama saya Delia, NPM 24120003, kelas SIM 2401. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembuatan REST API menggunakan Node.js, Express.js, dan MySQL. Pertama kita buka dulu SIM, habis itu kita buka APG, baru itu MySQL. Ketika sudah hijau, kita pergi ke Visual Studio Code. Nah, kita sudah masuk ke Visual Code, baru kita cari project kita yaitu app web db academy 2026 Madelia. Di dalamnya itu terdapat database dan server. Kalau database itu digunakan untuk memanggil library MySQL 2 agar Node.js dapat terhubung ke database MySQL. Kalau server digunakan untuk agar server dapat membaca data yang terkirim dalam format JSON maupun from. Nah, untuk menghubungi itu kita ke terminal, habis itu node server.js. Ketika server bisa diakses, berhasil terhubung ke database, yaitu habis itu kita copy, baru masuk ke Postman. Nah, kita copy lagi di Postman itu, baru itu kita API ini untuk mencari data mahasiswa atau MHS. Habis itu kita ke get. Nah, get itu digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari database, yaitu kan data mahasiswa yang ingin kita tampilkan. Nah, jadi kan udah tampil tuh. Habis itu kita ke post. Kalau post itu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam database, yaitu data mahasiswa tadi kan. Nah, jadi mahasiswa itu kita tambahkanlah data baru. Mahasiswa itu kan tadi ada NPM, nama, sama jurusan. Yaudah kita masuklah NPM yang baru sama nama yang baru jurusan yang baru. Dan NPM 24120044, baru itu namanya. Sinta, habis itu jurusannya. SI. Habis itu kita send, terus kan sukses itu. Nah, berarti database-nya udah ditambahkan berarti udah berhasil ditambahkan ke database. Nah, setelah sudah berhasil ditambahkan, habis itu kita ke put. Put itu digunakan untuk mengubah atau mengedit data yang sudah ada di database. Nah, tadi kan yang udah kita tambahkan, berarti kita ubahlah. Tadi kan NPM 24120044, berarti kita ubahlah namanya, tahu jurusannya, dan jurusannya jadi manajemen. Habis itu kita send. Nah, sukses, berhasil berhasil mengubah itu. Kita lihatlah di database-nya.
Nah kan di Sinta jadi manajemen, udah berhasil kan diubah. Terus kita ke delete itu digunakan untuk menghapus data dari database. Nah tadi kan data itu udah kita, nah itu sudah berhasil, berarti sudah berhasil terhapus dari database si Sinta tadi kan, atau 24 12.00.44. Nah, ada lagi kan di localhost-nya. Itulah untuk mahasiswa atau MHS. Sekarang kita lanjut ke dosen. Nah, di dosen itu digunakan untuk menyimpan data dosen seperti NIDN, nama dosen, dan bidang atau program studi. Habis itu kita jalankan lah kayak di terminal tadi kan, terminal baru tuh node, baru tuh server. Nah jika terhubung ke database, habis itu kita kopikan lah, habis itu kita letak ke Postman. Sama kayak di mahasiswa tadi, kita buat live EP, baru itu ganti jadi dosen, baru itu kayak tadi get kan, get itu untuk menampilkan. Nah kan ketika sudah berhasil dosen sudah ditampilkan, habis itu kita ke pos kayak tadi, kayak body, baru itu ke round, habis itu habis ke round ke JSON. Ya udah gitulah. NIDN nya itu kita tulislah berapa, baru itu namanya, karena kita ingin menambahkan datanya kan, jadi buatlah nama dosen yang baru sama NIDN nya. Baru itu alamatnya, alamat dosennya, alamat dosen tembung atau emailnya. Habis email ke WA. Nah getnya itu kita ganti jadi post karena kan kita ingin menambahkan, habis itu kita send lah. Nah itu udah berhasil ditambahkan dia. Data berhasil disimpan atau ditambahkan. Habis itu kita ganti ke put. Di put itu caranya kita ingin mengubahkan atau mengedit dosen yang tadi udah kita buat. Itu masukkan dulu ke NIDN nya kan, batu EP dosen, baru
NIDN-nya, habis itu kita ganti lecetnya, namanya, alamatnya, emailnya atau WA-nya yang kita ganti. Ini alamat kan jadi Medan, tadi Tembung jadi Medan, habis itu namanya, emailnya, habis itu kita send. Nah, berhasil disimpan atau diubah. Habis itu kita ke delete. Delete itu menghapus, berarti data yang tadi kita simpan, yang kita edit, dia terhapus, udah nggak lagi di database itu. Nggak ada kan? Nah, itu untuk dosen. Sekarang kita masuk ke matkul. Kayak tadi, kayak matkul itu ya kita hapus dulu lah ya kan, kita restart itunya ke postman-nya, habis itu kita ke terminal. Habis ke terminal, kalau udah jalan ya udah kita apalah, kita copy, itu ganti EP, habis itu ganti ke matkul. Habis itu kan ke get, kan kita ingin menampilkan send kan. Oke, berhasil ditambahkan matkulnya. Habis itu kita ke post itu ke body, habis itu ke raw, itu teksnya itu jadi JSON. Nah, kita ketiklah kayak yang mahasiswa sama dosen tadi. Di dalam matkul itu terdapat kode mata kuliah, baru nama kuliah, baru itu jumlah SKS-nya. Nama matkul kan, nama matkulnya aja, database. Habis itu jumlah SKS-nya, C-nya 3 atau 4, berarti kita send. Nah, berhasil ditambahkan. Habis itu kita ke put. Put itu kayak tadi mengedit. Nah, kita tambahkanlah tadi kodenya kan, datanya 11 kan, database-nya ada 11, jadi ini yang 12. Masukkanlah mata kuliahnya. Kan yang ditambahkan tadi kan yang 12. Nah, ini matkul nomor 17 SKS yang kita edit. Habis itu delete. Nah, yaudah delete, ya udah EP, baru matkul, baru kodenya 12 udah berhasil kan. Kita matkul dengan ID 12 berhasil dihapus. Habis itu kita ke ruangan. Digunakan untuk menyimpan informasi ruangan perkuliahan seperti kode, nama ruangan, dan kapasitasnya. Yaudah, kita adalah
kode jalan data jalan kan untuk menyalin ke HTTP itu kan database-nya. Buatlah API, baru itu ruangan, habis itu ganti ke get, send kan udah muncul. Habis itu kita ke post untuk menambahkan, habis itu ke body, ke raw, ke JSON. Kita ketiklah untuk apa yang harus kita tambahkan. Nah, yang namanya nama ruangannya tadi kan. Habis itu kita ke kegunaan, yang belajar teori, itu keluasnya, ya luasnya 10 meter. Habis itu kita send. Nah, data ruangan berhasil ditambahkan. Habis itu kita ke put itu untuk mengedit atau mengubah. Inilah tadi kodenya tadi. Masukkan kode nya. Jadi tadi kodenya ada 26, 25, ini 26. Udah kita tambahkan. Nah, data ruangan berhasil diupdate. Habis itu kita ke delete. Ini ada EP ruangan baru, kodenya lah. Nah, berhasil di delete, dihapus. Oke, terima kasih. Sekian.